Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda. Doa saya adalah supaya Anda benar-benar menerima sesuatu dari firman Tuhan yang kami boleh dengar. Dan supaya firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Supaya kita benar-benar menjadi seperti Tuhan. Ya, Yesus tidak pernah melakukan sesuatu kalau dia tidak lebih dahulu mendengarkan Bapaknya bicara kepadanya. Begitu juga Anda dan saya. Penting sekali untuk kita mendengarkan Tuhan bicara kepada kita. Nah, minggu ini saya sudah bicara tentang hidup. Bagaimana kita harus hidup. Makanya temanya adalah hiduplah. Ya, hari Senin dan Selasa kami bicara tentang hidup di dalam kasih. Seberapa jauh kita mengasihi? Maksudnya apa? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatannya? Yang kedua, bagaimana dengan sesama manusia? Apakah kita mengasihi mereka? Dan yang ketiga, bagaimana dengan musuh? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi musuh kita? Ya, bagaimana kita mengasihi musuh? Ini sesuatu pertanyaan yang luar biasa. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus hidup sebagai anak terang. Terang Allah sudah ada pada kita. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita harus hidup menjadi anak terang. Dan kalau kita hidup menjadi anak terang, tidak akan ada kegelapan lagi. Kegelapan hanya dapat masuk kepada kita begitu kita buka pintu untuk kegelapan masuk. Yang izinkan kegelapan masuk itu hanya kita sendiri. Anda dan saya. Kegelapan tidak dapat masuk dengan dirinya sendiri. Kita harus buka celah. Kita harus buka pintunya. Yang ketika kita belajar tentang bagaimana kita harus hidup menjadi seperti orang arif, bijaksana, memiliki hikmat daripada Tuhan. Ya, kalau Anda tidak tahu atau tidak mengerti maksudnya hikmat itu apa, saya arahkan Anda baca firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal punya 31 pasal. Satu pasal untuk satu hari luar biasa. Ya, ini hari keempat. Enggak terlalu jauh. Anda mulai baca di dalam Amsal 4. Ya, mungkin belajar 1, 2, 3 dulu. Tapi Anda mulai tiap hari baca Amsal satu pasal. Ya, dan izinkan Tuhan bicara tentang hikmat itu. Karena ini Amsal adalah buku tentang hikmat. Bukan hikmat sama dengan dunia. Tapi hikmat benar-benar dari Tuhan. Ya, di situ juga dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat. Ya, dan kemarin kita bicarakan tentang kesatuannya. Ya, Bapa dan Anak adalah satu. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Walaupun 3 bagian. Begitu juga Tuhan mau bahwa kita sebagai tubuh Kristus, Anda dengan saya. Ya, sebagai saudara-saudara yang seiman. Bersama-sama kita benar-benar memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Ya, benar-benar menjadi sesaudaranya. Nah, hari ini saya ingin bicara dengan hal yang kelima. Dan itu yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Maksudku ialah, ini Paulus berbicara melalui surat kepada Galatia, kepada umat di Galatia. Ya, rumah Tuhan yang ada di Galatia. Dan dia berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan jelas dikatakan bahwa Anda dan saya harus hidup oleh roh. Artinya dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menjadi terang dalam hidup kita. Perhatikan dengan baik-baik. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengerti bahwa strategi yang iblis miliki untuk menjatuhkan kita itu cuma 3 hal. 3 bagian.
Yang pertama yaitu keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Dan yang ketiga keakuan hidup. 3 hal ini adalah panah yang iblis lemparkan untuk menjatuhkan kita. Makanya kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, kalau benar-benar Roh Kudus ada di dalam pribadi kita, kita dapat mempertahankan ya panah yang diutus oleh iblis. Kita dapat melawan. Makanya firman Tuhan di dalam Efesus 6 dikatakan bahwa perlengkapan senjata sudah diberikan kepada kita. Ya, kita sudah diberikan perlengkapan untuk berdiri di dalam peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pribadi orang. Kita nggak berperang melawan orang. Kita berperang berhadapan dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Anda baca Efesus 6 mulai dari ayat yang ke-12. Dan seluruh bajunya untuk siap berperang sudah diberikan. Nah, dalam baju ini ada 5 hal yang melindungi kita. Tapi ada satu hal yang diberikan kepada kita untuk kita aktif dalam peperangan itu, yaitu pedang roh. Ya, Tuhan memberikan kepada kita pedang roh. Pedang roh adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, melawan keakuan hidup. Kalau kita tidak memakai pedang roh yang sudah diberikan kepada kita, kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Pada waktu Roh Kudus sudah diberikan, pedang roh juga diberikan. Tetapi jangan disimpan. Jangan ditaruh. Pedang roh diberikan untuk kita pakai dalam seluruh peperangan kita. Apa yang dimaksud dengan pedang roh? Yaitu firman Tuhan. Anda ingat pada waktu Yesus diuji atau dicobai oleh iblis di padang gurun. Anda dapat baca di dalam Matius pasal yang keempat. Anda dengar seringkali saya akan kembali kepada firman. Karena saya mau firman Tuhan yang bicara, bukan saya yang bicara. Jadi di dalam Matius 4 kita lihat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Ya, 3 pencobaan, ya 3 hal itu yang tadi saya bilang. Keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup. Ya. Hawa mengalami, Daud mengalami. Jadi Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mengatasi. Nah, bagaimana Yesus melakukan? Melawan iblis. Ya, tadi saya sudah bilang, pegang pedang roh, pegang itu. Ya. Apa itu? Pegang firman Tuhan. Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia tahu firman. Nah, inilah kenapa penting sekali untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Ya, firman Tuhan tidak seperti buku yang kita pelajari di sekolah. Ya, study book, buku pelajaran, tidak. Firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada itu. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan firman Tuhan. Ya, supaya pada waktu kita menghadapi keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup, kita bisa membawa firman Tuhan dan berkata, iblis dengar baik-baik, ada tertulis A, B, C, D, apa saja itu. Ini sesuatu yang sangat penting. Makanya saya mau arahkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus untuk benar-benar masuk di dalam firman Tuhan. Untuk benar-benar mempelajari firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita. Menjadi terang dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari izinkan Tuhan
berbicara terus-menerus melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ingat, Yesus naik ke surga ya untuk mempersiapkan tempat buat kita, untuk berdoa syafaat kepada Bapa. Ya, dia juga naik ke surga supaya dia utus Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya firman-Mu benar-benar menjadi terang bagi kaki kita. Tuhan, firman-Mu benar-benar menjadi pelita. Tuhan, firman-Mu menjadi GPS dalam seluruh aspek kehidupannya. Biar kami sungguh-sungguh belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup melakukan apapun juga. Kami tidak sanggup melayani, kami tidak sanggup melakukan tugas. Karena pasti ada banyak hal yang terjadi di sekelilingnya kita. Ya, kami tahu dan sadar strateginya daripada iblis sederhana sekali. Keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup. Untuk itu Bapa, biar Roh Kudus bergerak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang saya doa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, maju terus bersama Yesus dalam weekend ini. Ya, kita bersama-sama. Besok ada hari Tuhan. Kita mencari Tuhan. Entah itu lewat sosial media. Mungkin Anda bisa ke gereja. Puji Tuhan. Anda sungguh boleh mengalami dengan luar biasa kuasa Allah yang bekerja. Dan saya mau pesan pada hari ini. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk berbicara ke dalam hati kita apa yang Yesus memperkatakan. Tuhan Yesus memberkati, selamat dan menikmati weekend ini. Tuhan Yesus memberkati.